Halo, apa kabar Wong Kito Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 14 November 2023. Sajian utama hari ini antara lain, kemarau panjang, harga cabai semakin pedas. Dinkes ambil sampel kasus keracunan massal siswa di Prabu Muli. Marbiah tutup pintu damai dengan anak angkatnya. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Harga cabai di pasar tradisional Sukajadi terus alami kenaikan. Tidak hanya kaum ibu rumah tangga, kenaikan harga ini juga dikeluhkan sejumlah pedagang yang tidak berani menyetok barang karena daya beli dari masyarakat berkurang. Di pasar tradisional Sukajadi, Kecamatan Talang, Kelapa, Banjuasin, salah satu bahan pokok untuk bumbu dapur yakni cabai, secara perlahan harga terus merangkak naik. Kondisi ini cukup membuat keluhan masyarakat, terutama kaum ibu rumah tangga dan penyuka rasa pedas. Bumbu yang menjadi bagian utama di dapur menjadi mahal. Harga cabai rawit pada kisaran Rp80.000. Harga cabai keriting kecil mencapai Rp90.000. Cabai merah besar di harga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit domba dari harga Rp95.000 menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dalam 1 bulan terakhir sangat berdampak bagi para ibu-ibu rumah tangga. Tidak hanya para ibu rumah tangga, pedagang juga merasakan dampaknya karena daya beli jadi berkurang sehingga tidak berani menyimpan stok. Kenaikan harga cabai ini diperkirakan akibat dampak kemarau panjang dan banyaknya petani gagal panen. Sebulan sampai mahal. Gara-gara kemarau udah kemarau sampai ini banyak lagi. Salah juga kami. Ya, karena lonjakan harganya tinggi banget. Jadi untuk pemerintah tolong diperhatikan lah, apalagi ini kan bukan dasar pokok itu dapur. Dari Banjuasin, Ahmad Syaiful Anjus melaporkan. Harga cabai semakin pedas membuat pelaku UMKM memutar otak agar bisa tetap bertahan dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya penjual kuliner seblak di Palembang yang mengaku keuntungannya turun 50%. Sebuah gerai seblak di Jalan Bakung, Palembang ternyata tetap mempertahankan level pedasnya. Ini sebagai salah satu ciri untuk makanan bernama seblak. Sementara di sisi lain, harga cabai kini melambung tinggi menembus Rp80.000 per kilogram. Dian Eka Putri, pemilik gerai seblak, mengatakan untuk menjaga kepuasan pelanggan, dirinya tidak merubah kualitas level pedas. Artinya pelanggan tetap mendapatkan seblak sesuai ekspektasi selama ini. Namun keputusan itu ternyata berdampak buruk sebagai pelaku usaha, pasalnya kini keuntungan berkurang 50%. Sebagai gambaran, biasanya per hari meraih keuntungan Rp1 juta, kini menjadi Rp500.000 saja. Usaha lain yang dilakukan adalah membeli cabai langsung dari Pasar Induk Jakabaring, Palembang. Di sini ia dapat memangkas biaya pembelian mulai Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Omset tetap sama, tapi keuntungan itu agak berkurang. Misalnya kita dapat 1 juta itu biasanya full kita dapat kan, sekarang itu minimal mungkin 50% dari itu. Dian menjelaskan penjualan seblak saat ini stabil di kisaran 75 porsi dengan harga Rp15.000. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai bentuk dukungan dan rasa simpati terhadap warga Gaza Palestina yang sedang menghadapi agresi militer Israel, mahasiswa PGRI Palembang memasang bendera Palestina dan spanduk dukungan di gedung kampus. Dukungan atas perjuangan warga Palestina di Gaza terhadap serangan dan agresi militer Israel terus meluas. Bahkan aksi dukungan ini tidak hanya dari para kalangan alim ulama, LSM dan ormas, namun juga pada kalangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa PGRI Palembang yang simpati terhadap warga Palestina di Gaza memasang bendera Palestina di setiap sudut ruang kuliah berdampingan dengan bendera merah putih. Tidak hanya itu, spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina" juga menghiasi gedung kampus. Video yang sempat diunggah di media sosial ini pun sempat viral. Pemasangan bendera Palestina ini sebagai simbol penentangan terhadap penjajahan dan bukti nyata dukungan mahasiswa PGRI Palembang terhadap Palestina.
Pada prinsipnya kita tidak menghalangi hal-hal semacam itu ya, sepanjang apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu mentaati aturan dan koridor yang ada. Mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengekspresikan barangkali semacam perhatian mereka terhadap kejadian yang ada di Palestina. Dari Palembang, Guntur Riansyah, News melaporkan. Sementara itu, ketidakpatuhan berlalu lintas dinilai tinggi di Batu Raja, Kabupaten Oku. Sehari, Polres Oku mencatat 3.000 pelanggaran terekam oleh Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Satlantas Polres Oku mengakui pelanggaran lalu lintas di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu terbilang tinggi. Sehari tercatat ada 3.000 lebih pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara roda 2 maupun 4 terekam ETLE. Padahal diketahui bersama pengadaan ETLE yang dianggarakan dari APBD Pemkab itu tidak sedikit nilainya. Kasat Lantas Polres Oku menjelaskan ribuan pelanggaran ini terekam di 4 titik kamera ETLE yang ada di dalam kota Batu Raja. Secara teknis, penerapan ETLE ini dinilai efektif, hanya saja masih terdapat kendala untuk mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas. Kendala ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengirimkan surat konfirmasi ke rumah atau alamat pelanggar. Agar hal ini berjalan maksimal ke depan, Satlantas Polres Oku akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk jasa pengiriman. 4 titik itu diperkirakan pelanggaran itu sekitar sehari ada 3.000 pelanggaran. Ke depan kalau kita memang sudah disediakan oleh pemerintah untuk pengiriman surat konfirmasi, kita nanti ada kerjasama dengan pihak yang ditunjuk, kantor pos atau mungkin pihak swasta yang bisa. Saat ini di Kabupaten Oku sudah ada 4 titik kamera ETLE, keempatnya di dalam kota Batu Raja, seperti di perempatan Sukajadi, Air Poah Ramayana atau Jalan Ahmayani, dan satu lagi di area Jembatan Ogan 1. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Pilkada 2024 mendatang, Bawaslu dan KPU Oku Timur melakukan NPHD atau Naskah Penandatanganan Hibah Daerah dengan pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur. Hal tersebut dilaksanakan guna mensukseskan Pilkada yang akan datang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur telah menerima dana hibah dari pemerintah daerah sebesar 540 miliar 885 juta rupiah. Adapun dana yang diterima oleh KPU dan Bawaslu Oku Timur masing-masing mendapatkan dana hibah sebesar 15 miliar 45 juta rupiah untuk Bawaslu, 39 miliar 840 juta rupiah untuk KPU Kabupaten Oku Timur. Dana hibah daerah yang telah diterima oleh masing-masing pihak tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan Pilkada mendatang. Dalam pelaksanaan penandatanganan NPHD tersebut disaksikan langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Ashari serta pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Dari Kabupaten Oku Timur itu mendukung daripada pelaksanaan Pilkada yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Terbukti kami telah menyepakati pada NPHD telah pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur telah menggelontorkan dana baik di KPU atau Bawaslu. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Dinkes ambil sampel makanan kasus keracunan massal di Prabu Muli. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih mengamankan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab ratusan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Islahul Ummah keracunan massal hingga harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Prabu Mulih. Petugas Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Delinom Kota Prabu Mulih mengambil sampel makanan yang diduga kuat menjadi penyebab keracunan massal pelajar SD dan SMP. Kepala Bidang Kabid Kesehatan Masyarakat Joko Listanto usai menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengambil sampel muntah korban dan makanan di dapur tempat memasak dan membuat makanan. Selanjutnya sampel yang diambil akan dikirim ke Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang ada di Kota Palembang dan baru diketahui hasilnya 3 hari ke depan. Ini mengambil sampel untuk langsung diperiksa di BTKL guna memastikan apa saja yang terdapat di dalam makanan tersebut sehingga menyebabkan para siswa ini menjadi keracunan. Dan itu bisa dipastikan dari dampak mereka, ada yang muntah, ada yang mual, ada yang pusing. Ini diakibatkan oleh beberapa virus dan bakteri, contohnya bakteri Salmonella. Salmonella ini bisa berupa dari bahan-bahan yang digunakan. Kemudian dari virus atau bakteri E. coli. E. coli ini bisa didapatkan dari sumber air. Sementara itu Ketua Yayasan Islahul Ummah TL Faswati mengaku jika pihaknya hanya ingin memberikan makanan terbaik bagi siswanya. Namun dengan kejadian tersebut pihaknya akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Kami dengan setulus hati minta maaf dan akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Guru yang kena 1, 2, 3 sekitar 6 orang. Dan rata-rata itu perempuan. Keracunan massal ratusan pelajar Islahul Ummah terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat usai melaksanakan sholat zuhur. Sebelumnya, pelajar yang menjadi korban keracunan mengaku memakan kue sus dan stek yang diberi dari sekolah. Selain di Rumah Sakit AR Buda Prabu Mulih, puluhan siswa juga tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Prabu Mulih dan Rumah Sakit Pertamedika. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews laporkan. Merasa sakit hati yang mendalam, Marbiah, ibu yang diusir anak angkatnya akan menempuh jalur hukum untuk menuntut atas peristiwa yang menimpa dirinya dan meminta kembali sertifikat tanah yang telah dikuasai anak angkatnya. Rumah yang sempat menjadi perselisihan antara ibu dan anak angkatnya kini kembali ditempati oleh Siti Marbiah 73 tahun yang berada di Jalan Siantar, Kelurahan Pangkalan Palai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Dibantu oleh keluarga membuka paksa rumah yang dikunci rapat oleh Andrianita, Marbiah merasa ini rumah adalah miliknya, dibangun menggunakan uang atas warisan orang tuanya sisa dari penjualan tanah untuk menyekolahkan si anak angkat hingga lulus perguruan tinggi kebidanan dan membantu administrasi untuk dapat menjadi pegawai di Rumah Sakit Daerah Banyuasin. Dibantu pihak kepolisian yang merasai batas kasus yang menimpa Marbiah untuk dapat dilakukan mediasi antara kedua belah pihak. Namun keberadaan AY hingga kini belum dapat diketahui. Pihak kepolisian sudah mencari dan menghubungi AY, namun tidak mendapat respon. Pihak kepolisian akan terus berusaha mencari AY agar dapat dipertemukan dengan Marbiah dan keluarganya untuk menemukan solusi atas perselisihan ini. Sementara ini berupaya untuk mencari keberadaan Bu Ria. Bu Ria saya telepon tidak angkat, mungkin ganti nomor atau bagaimana. Kita rumahnya sini enggak lagi di sini kan, apa sama suaminya yang baru. Jadi kami berupaya untuk rumah sakit. Dia kan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin ini kan. Kami akan ke sana, kami akan jajaki kan. Sementara itu, Marbiah yang sudah merasa sakit hati sudah menutup kemungkinan untuk berdamai dan merasa kembali, meskipun rasa sayangnya masih tetap ada dan akan melakukan upaya hukum menuntut tindakan anak angkat yang dianggapnya telah melukai dirinya. Suami keempatnya ini mau memukul saya dengan sendal. Ya. Itu jadi saya sakit, maka saya akan ini minta kembalikan sertifikat lagi kepadaku. Ya. Karena saya tidak senang lagi, saya sudah sakit hati. Dia kan bisa sekolah, bisa kuliah, bisa makan apa-apa kan dari saya. Dia kan anak orang susah. Iya. Tapi anak itu anak durhaka.
tidak ingat. Mungkin dalam waktu dekat kami akan menempuh baik jalur hukum pidana maupun perdata. Ya. Sekarang katanya tidak tahu keberadaan di mana si AY ini. Ya, untuk sementara waktu ini kami belum mendapat informasi baik dari kuasa hukumnya maupun sama Andrian Tete sendiri. Ya, untuk sementara kami tidak mengetahui keberadaannya sekarang. Dari Banyasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memasuki pertengahan bulan November, hujan deras mulai mengguyur Kabupaten Lahad dan dalam sepekan pertama sejumlah wilayah mulai disirami hujan. Meski tidak merata, masyarakat bersyukur kekeringan akan segera berakhir. Setelah beberapa bulan terakhir mengalami kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kabupaten Lahad sudah turun hujan. Setidaknya dalam sepekan sekali turun hujan. Turunnya hujan itu disyukuri warga Lahad karena air hujan mengisi kembali sumber warga yang kering akibat kemarau, sehingga warga tidak perlu lagi membeli air bersih. Hujan juga sangat dinanti sektor pertanian tradisional serta usaha pangan tradisional yang sangat membutuhkan air seperti kolam ikan sawah dan sayuran serta ternak. Sehingga kita mengakalinya untuk mencari air yang bersih itu dengan membeli, dan salah satunya juga ada alternatif lain yaitu ke Sungai Lematang. Jadi sangat susah sekali. Alhamdulillah hari ini sudah turun hujan dan semoga dengan turunnya hujan ini mendapat berkah untuk ke depan tidak susah lagi dengan air. Dari Lahad Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.